Kontraktor beriman itu begitu mau bikin jalan dia di situ, bikin jembatan. Awas, hakikat pengetahuan yang dipelajari itu, sekalipun dia membawa maslahat manfaat dunia, tapi pada hakikatnya dia harus mengarahkan ilmunya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, maaf sekali. Anda boleh belajar fisika, matematika, geografi, astronomi, itu ilman. Nafi'a, bawa manfaat. Ya, Anda kemudian dari fisika kerja di satu perusahaan, berhasil, manfaat untuk keluarga ada. Untuk masyarakat bangsa ada. Ada yang teknik sipil, bangun jembatan, bangun ini, bangun itu, bangun jalan, ada manfaatnya. Pertanyaan saya, duhai teman-teman yang kontraktor, yang developer, yang pembangun, yang segala macam, pertanyaan saya, manfaat akhirat Anda ada nggak di pekerjaan Anda itu? Dari sekian tahun Anda belajar itu, bekal akhiratnya ada nggak? Jangan-jangan yang Anda cari nafi'ah manfaatnya cuma dunia aja. Kalau cuma cari dunia, gaji yang besar, bukan cuma Anda yang nggak beriman pun sama pekerjaannya dengan Anda. Bukankah di kantor Anda ada yang tidak beriman juga? Bukankah di kantor Anda ada yang non-muslim juga? Lu bedanya Anda dengan mereka apa? Pertama kata Nabi, ilmu itu dipakai bukan cuma urusan dunia, ada iman. Jadi pegawai yang beriman, kontraktor beriman itu begitu mau bikin jalan dia di situ, bikin jembatan, maka dia bermohon kepada Allah. Ya Allah, ridhakan dengan jembatan yang aku akan buat, ya Allah, aku niatkan karenamu. Maka kalau ada peserta umrah lewat situ, dia mendapat bagian dari pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Ada orang gunakan jalan itu untuk taklim. Berapa banyak orang lewat jalan di sini? Kalau Anda bangun kerjakan karena Allah, setiap orang taklim lewat situ, fasilitas dari Anda dapat pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Hadisnya sahih. Man dalla ala khairin, di hadis Muslim. Falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min adri syai'. Siapa yang memfasilitasi bahkan cuma menunjukkan pada satu kebaikan, lalu dikerjakan oleh orang lain kebaikan itu, maka dia mendapat pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Saya mau tanya pada Anda, apakah pembuat pipa-pipa keran yang dipakai wudu, membuat pipanya diniatkan karena Allah? Kalau cuma urusan uang, dapat uang juga, dunia nggak ketinggalan kok. Ikut akhirat, dunia ikut. Ikut dunia, akhirat nggak akan ikut, seperti bayangan. Bayangan tuh kalau Anda kejar, nggak akan ketangkap. Tapi kalau Anda berbalik, dia ngikut. Nggak percaya silahkan kejar-kejar bayangan. Kalau nggak mau ada kerjaan, kejar ya. Ayo kejar. Tapi kalau Anda balik, dia ikut. Saya tanya pada Anda sekolah tuh tinggi-tinggi, sekolah lama-lama, kemudian dapat pekerjaan. Pekerjaan Anda itu bawa bekal akhirat apa enggak? Ini poinnya. Semua pengetahuan mesti ada saham akhirat yang dibawa sebagai penguat dari bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang dosen yang beriman, maka dia akan arahkan ilmunya untuk mendekatkan salah satu di antaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang kontraktor, developer yang lain yang beriman, maka dia niatkan pembangunannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya mustahil ada orang yang tergerak untuk bangun maksiat. Mustahil. Seorang arsitek yang beriman, maka dia akan mendesain segala sesuatunya sebagai mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Saya nasihati ya, jadikan satu episode dalam alur kehidupan Anda untuk mencari bekal akhirat.